Halo, apa kabar Mitra Desa? Siaran pedesaan produksi TVRI Stasiun Jawa Tengah kali ini berada di Kabupaten Jepara. Kami akan menuju ke Desa Gerdu di Kecamatan Pecangaan. Saudara pemirsa, peternak itik di Desa Gerdu ternyata menjadi ikon di Kecamatan Pecangaan. Bagaimanakah kiprah dan prestasinya? Ayo kita lihat lebih dekat bagaimanakah kiprah warga desa di dalam budidaya itik di sana. Siapa saja dapat dipastikan mengenal unggas yang namanya itik. Itik dipelihara dan dibudidayakan oleh penduduk desa di berbagai daerah di Jawa Tengah karena perawatannya mudah, tahan terhadap penyakit, juga memberikan beragam manfaat. Manfaat itik dapat dijadikan untuk usaha ekonomi kerakyatan mandiri, dikonsumsi telur dan dagingnya, dan juga pembibitan ternak itik. Selain itu, kotoran itik berguna sebagai pupuk tanaman pangan atau palawija. Beternak itik juga untuk mencerdaskan bangsa melalui penyediaan gizi masyarakat dan pengisi kegiatan di masa pensiun. Mitra Desa, setiap musim panen padi di Kabupaten Jepara identik dengan pengembalaan ternak itik liar. Namun sebenarnya peternak itik tidak sesulit seperti yang kita bayangkan. Nah, kita akan bertanya langsung pada para peternaknya yang ada di Desa Gerdu. Salah satunya adalah Pak Sukahar. Nah, Pak Sukahar, mitra desa di rumah tuh ingin tahu bagaimana peternak itik yang baik. Namun saya akan tanya sejarahnya bagaimana warga desa di Gerdu ini kok hampir semuanya peternak itik. Bagaimana Pak ceritanya? Sejarahnya begini Pak, pada tahun 91 itu kita sudah beternak itik turun-temurun dari dulu ayah saya sampai turun ke kita dan sampai ke rekan-rekan yang lain yang ada di Desa Gerdu Pak. Tadinya kita mempunyai itik sekitaran 250, namun kita rasakan itu bermanfaat sehingga kita sampai sekarang bisa menambah dari tahun ke tahun, tambah sampai sekarang menjadi ada 500 ekor itik Pak. Sekarang alhamdulillah di desa kami ini tertarik dengan usaha kita sehingga sampai sekarang mungkin ada kurang lebih seputaran 45 anggota yang mau masuk menjadi kelompok Tani Mekar Kencono ini Pak. Dengan jumlah itik seputaran sekarang mungkin Perangan kandang diberikan untuk memudahkan pengaturan kandang. Pak Sukahar yang juga ketua kelompok ternak itik mekar kencana menyarankan kondisi kandang dan perlengkapannya tidak harus dari bahan yang mahal, tetapi cukup sederhana asal tahan lama atau kuat termasuk untuk perlengkapan tempat makan dan tempat minum itik. untuk beternak itik yang benar Pak, sebetulnya kita harus dulu mempersiapkan kandang
atau areal tanah yang kita punya, namun kita petak-petak seluas kurang lebih 8 kali 6 meter. Itu dari petakan tersebut kita isi seputaran 150 ekor itik. Nah, yang masih usia seputaran 1 sampai 3 bulan. Dan kemudian kita pindahkan lagi ke petak yang kedua, usia 3 sampai selanjutnya sampai ke 6 bulan mencapai itik nanti produksi, Pak. Jadi dari 1 sampai 6 bulan itu itik baru bisa berproduksi, bertelur artinya. Gitu. Pak Suhar, cara perawatan itik sendiri bagaimana? Cara perawatannya itik, Pak, kita tetap ngasih makan sehari 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore. Selanjutnya yaitu kalau pada saat-saat musim panen seperti ini, itu itik kita turunkan ke areal panenan sehingga kita menghemat pakan tersebut selama panenan itu masih ada. Baru nanti setelah musim-musim yang sangat menguntungkan, yaitu di antara bulan Maret sampai bulan November, itu kita tetap keringkan di tempat pengeringan. Jadi kita tetap mensuplai makanan ransum itu tadi, Pak. Terus sekarang agar itik produktif kan pasti ada pemberian pakan yang baik. Nah, ini yang sudah Pak Sugahar praktekkan di dalam pembuatan ransum dan pakan ternak yang sudah dilakukan selama ini, bagaimana Pak prosesnya? Ya, untuk makanan ransum, Pak, kita tetap menyiapkan tidak lepas daripada yang dia dapat dari sawah, yaitu kita siapkan katul, jerangking, dan kemudian kita pasok juga keong mas yang tadinya dari sawah, dan jerangking sebagai konsumsi, dan juga ikan laut, ikan rucah itu, Pak. Jadi itu semuanya kita siapkan, lalu kita giling, lalu kita kasihkan makanan setiap hari juga 3 kali, pagi, siang, dan sore, Pak. Kalau perbandingannya, Pak, mungkin kalau keongnya 10 kilo, katulnya 20 kilo. Kemudian ikannya mungkin juga hampir sama dengan keong itu tadi, Pak. Kalau jerangking ya di separuhnya gitu. Jadi untuk menunjang aja. Pada pengembangan ternak itik, keong mas merupakan makanan campuran sebagai sumber protein yang murah. Selain mengandung banyak protein, keong mas juga kaya akan kalsium. Penggunaan keong mas sebagai makanan itik sebagai sumber protein hewani telah diperkenalkan kepada masyarakat luas sejak tahun 1985. Akhir-akhir ini, banyak wilayah padi dan wilayah ternak itik seperti halnya di daerah Banten, Jawa Tengah, Riau, dan beberapa daerah di Sulawesi dan Kalimantan telah memanfaatkan keong mas ini sebagai sumber pakan itik. Seperti yang dilakukan warga desa Gerdu di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara ini. Bahkan di Sumatera Selatan mencatat sebuah fakta bahwa pemberian ramuan keong mas 10% memberikan pertumbuhan yang baik bagi itik pada periode layer atau bertelur. Sedangkan di Pasaman juga penggunaan keong mas untuk pakan itik mampu menaikkan hasil telurnya mencapai 80%. Sekarang Pak, bebek kan pasti ada masa usia produktif. Nasib bebek tadi yang sudah tidak bisa produksi telur lagi bagaimana? Dan pengadaan bibit selanjutnya yang sudah Bapak praktekkan nih bagaimana Pak? Mengenai bebek yang tidak produksi, Pak, itu biasanya seumuran sekitaran 2 tahun, Pak. Jadi setelah 2 tahun itu artinya sudah purna, kita jadikan pedaging, Pak. Jadi kita pilih-pilih yang sudah kita afkir itu nanti kita jual daging, kemudian kita nanti membuat pembibitan baru, yaitu mulai dari awal. Kalau mungkin kita banyak modal ya tadinya kita lepas 100, mungkin kita ini berbenah menjadi pembibitan 200 gitu dan seterusnya itu. Sebenarnya perbandingan keuntungan yang Bapak peroleh gimana Pak? Bebek yang dijual daging sama bebek yang masih
produktif ini nilai ekonomisnya yang Bapak rasakan gimana? Ya sebetulnya ya masih efektif yang nilai produktif Pak. Jadi kita dapat telurnya dulu itu sudah sudah mendapatkan hasil untuk kita, sebagian untuk makan mereka dan sebagian untuk keuntungan kita. Kalau memang sudah berdaging Pak, harganya memang agak turun, bukan seperti bebek yang produktif. Perbandingannya itu kalau kita beli ini bebek yang produktif itu seputaran 40.000 Pak. 1 ekor, tapi kalau untuk sudah purna artinya berdaging itu sekitaran 28.000 sampai 25, tergantung pasaran permintaan. Terima kasih Pak Sukahar atas penjelasannya. Nah, demikian tadi Mitra Desa cara beternak itik seperti yang sudah dilakukan oleh warga Desa Kedu. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah proses pembuatan telur asin dari telur bebek. Ayo kita simak bersama. Jika kita masuk di perkampungan Desa Gerdu, kita akan menyaksikan pemandangan seperti ini. Sejumlah warga desa menggantungkan kehidupannya dengan mengolah telur itik untuk dijadikan telur asin. Kegiatan pasca panen yang biasa dilakukan adalah pengawetan. Dengan pengawetan, maka nilai ekonomis telur itik akan lebih lama jika dibandingkan tidak dilakukan pengawetan. Telur yang tidak diberikan perlakuan pengawetan hanya dapat tahan selama 14 hari jika disimpan pada temperatur ruangan, bahkan akan segera membusuk. Nah, Mitra Desa, saat ini kami sudah berada di rumah Ibu Jumiah, salah satu dari 9 produsen telur asin yang ada di Desa Gerdu, Kecamatan Pecangaan di Kabupaten Jepara. Kepada Bu Jumiah nanti kami akan tanya lebih jauh bagaimanakah proses pembuatan telur asin. Bu Jumiah, Mitra Desa di rumah tuh ingin tahu bagaimanakah proses pembuatan telur asin yang sudah Ibu geluti bertahun-tahun selama ini. Ya, terima kasih. Kami sudah kurang lebih 16 tahun menggeluti membuat telur asin. Ya, ini kami akan menjelaskan dari awal. Pertama, yang kami persiapkan adalah telurnya, telur yang masih kotor dari peternak. Lalu kami ginikan, ya, kami survei dulu mana yang bagus dan mana yang jelek. Kalau ada yang benar nggak dipakai. Lalu kami masukkan ke bak, siap dicuci bersih, ya. Tidak kurang dari 1/4 jam. Nanti kalau lama-lama merendahnya bisa tuh baunya amis bisa masuk. Terus yang kedua kami persiapkan adonan. Yang pertama adonannya itu pasir bata dengan garam yang halus. Pasir batanya dihaluskan. Ya, dihaluskan. Dua-duanya halus. Kemudian lalu dicampur. Perbandingannya garamnya 1 kilo, pasir batanya 2 kilo. Lalu kami aduk rata. Setelah tercampur kami kasih air secukupnya. Lalu siap untuk jadi adonan yang agak lembek. Setelah siap adonan, kami siap mengepeli satu persatu. Kami tata di bak yang sudah kami siapkan. Ya, kurang lebih satu bak itu berisi 500 sampai 600 butir. Lalu terus kami tutup dengan plastik rapat-rapat biar lembab gitu. Selama berapa ya, lama? Selama kurang lebih 10 sampai 11 hari baru bisa dibuka. Terus setelah jadi, terus kami buka satu persatu, laburnya itu kami bersihin, lalu kami cuci. Labur yang sudah tadi yang sudah bekas dipakai bisa dibuat pemasuk lagi biar dipakai lagi, tinggal itu loh mengasih tambah garam sedikit. Terus lalu dibersihkan yang dari kepalan tadi, siap direbus. Selama berapa menit? Ya, pengerebusannya kurang lebih 3 sampai 4 jam. Setelah itu dientas gitu ya? Ya, setelah dientas, kalau sudah siap
4 sampai 5 jam terus dientas, selalu dikipasi, setelah dingin baru distempel. Ya seperti ini. Kalau sudah jadi semuanya distempel, lalu kami survei, yang besar sendirikan, yang kecil bisa disendirikan. Setelah itu baru dipasarkan. Iya, baru dipasarkan. Pengalaman Ibu Jumiah pemasarannya sendiri selama ini bagaimana? Dan berapa produksi yang Ibu bisa jual? Ya alhamdulillah kami bisa menjual minimal 1.000 tiap hari, maksimal 2.500 3.000 pernah. Kalau musim haji, musim kenduren gitu lah. Tapi yang besar ini seharga 1.350, tapi yang sekecil ini 1.300. Dijualnya kemana Ibu? Diambili bakul ke sini, Ibu nggak pernah jual ke sana-sana, nggak pernah. Ya dapat sedikit, untung sedikit, tapi nggak usah ke pasar. Itu sudah punya bakul 9. Bu Jumiah, terima kasih atas penjelasannya. Ya, Dan Mitra Desa, sama-sama. sekarang kita akan lihat lebih dekat bagaimanakah kegiatan kelompok tani ternak Mekar Kencana yang ada di Desa Dedu. Ayo kita lihat lebih dekat kiprah mereka. Guna mendayagunakan hasil, para peternak itik Desa Gerdu di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara juga menggabungkan diri dalam kelompok ternak itik Mekar Kencono dengan Ketua Sukahar. Salah satu prestasi yang pernah diraih oleh mereka adalah menjadi juara 2 dalam lomba kelompok ternak itik tingkat Jawa Tengah pada tahun 2008 lalu. Keberhasilan yang mereka capai diantaranya karena campur tangan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pembinaan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara. Khusus mengenai ternak bebek itu sendiri, memang kita daerah kita yang cukup potensial itu adalah memang berada di sini, karena di sini memang airnya juga relatif tersedia, tempat penggembalaan juga relatif ada, dan juga faktor pakan juga memenuhi syarat atau cukup tersedia. Marilah potensi yang ada ini ke depan kita kembangkan. Mungkin kita tidak hanya di satu sisi, dalam artian kita hanya mengambil dari sisi telurnya saja, namun kita juga bisa berkembang ke usaha yang lain. Karena yang namanya bebek ataupun itik pedaging pun itu kan ada, Pak. Ada. Dan akhir-akhir ini itu adalah juga cukup berkembang, cukup banyak diminati. Sekarang kita ada swike aja sudah ganti jadi swike mentok, swike itik kan itu. Terus bebek juga, bebek goreng sudah ada, bebek kremes juga sudah ada. Berarti itu adalah juga merupakan peluang-peluang kita. Di samping kita mengambil telurnya, kita juga bisa berusaha di bidang dagingnya ataupun di bidang yang lainnya. Meskipun dari telur itu sendiri kita juga bisa mengusahakan dengan beraneka ragam. Mulai dari telur mentahnya sendiri yang kita gunakan untuk bibit, kemudian kita gunakan ada yang disetor untuk jamu, ada yang untuk martabak, ada yang untuk telur asin. Nah ini yang mungkin banyak. Jadi dan usaha itik itu sendiri itu sebetulnya sangat tahan terhadap adanya penyakit. Penyakit yang selama ini ada di itik itu biasanya kan dia kalau makan bangke atau mungkin dia kalau kena kacang-kacangan yang terkena racun. Tapi dari segi penyakitnya sendiri kan untuk ternak itik ini kan sebetulnya sangat relatif kebal. Tidak seperti yang ternak ayam potong atau ayam petelur. Dia relatif kebal. Meskipun begitu memang diperlukan satu adanya kehati-hatian. Dalam artian untuk ternak kita sendiri, untuk ternak itik, itu kan memang relatif kebal. Tapi dia itu juga bersifat pembawa, Pak. Dalam artian dia sendiri tidak sakit, tapi dia bisa menularkan kepada jenis yang lain, untuk unggas yang lain. Sehingga memang apa yang menjadi ketentuan di dalam pemeliharaan secara
baik itu kita harapkan bisa dilaksanakan. Mulai dari awal, entah itu dari pemilihan bibitnya, itu harus yang seperti apa, terus kriteria-kriterianya yang bagaimana. Ini nanti kalau panjenengan, tapi saya yakin dari sekian ini mesti sudah ada yang mengetahui secara persis, oh yang baik itu seperti ini. Lah itu bisa juga dikonsultasikan dengan mantri ataupun teman-teman yang lain. Dari bibitnya, kemudian dari pakannya, dari praktek pengolahan pakan itu sepertinya kita lihat juga sudah cukup bagus. Ada unsur karbohidratnya, ada unsur proteinnya, ada unsur lemaknya. Dari tadi yang dipraktekkan, ada kita pakai ikan, kita pakai bekatul, kita pakai siput. Nah, itu kan merupakan satu campuran-campuran yang akan memberikan pemenuhan bagi kebutuhan ternak yang kita berikan, yang kita pelihara. Kemudian juga faktor kesehatannya. Jadi ada bibitnya, ada pakannya, ada faktor kesehatannya. Ini yang mungkin perlu kita perhatikan lebih. Karena apa? Karena meskipun ternak itu sendiri itu cukup kuat ataupun cukup tahan terhadap penyakit, tapi kan yang memelihara kan belum tentu, Pak. Ya, jadi yang memelihara belum tentu. Mungkin ternaknya sehat, tapi orangnya enggak, kan jadi enggak baik. Jadi sebaiknya juga lebih baik kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Sanitasinya kita perhatikan, kebersihannya kita perhatikan, kemudian faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kesehatan itu perlu kita berikan, misalkan entah dengan tambahan vitamin atau apa, sehingga betul-betul sehat. Melihat potensi dan prestasi warga desanya dalam peternak itik, petinggi desa Gerdu pun tergugah untuk memajukan desanya di masa-masa yang akan datang. Salah satu potensi yang ada adalah peternakan dan pertanian. Apalagi didukung dengan keberadaan bendung karet olahan PUM yang berada di desa Gerdu. Kami atas nama pemerintah desa sangat berbangga dan sangat mendukung dengan adanya areal yang kami miliki, kurang lebih sekitar 135 hektar, yang 105 hektar adalah daerah persawahan yang sangat-sangat potensi untuk mengembangkan ternak itik, karena itik sangat cocok di daerah persawahan, sehingga kami sangat mengharapkan ternak itik bisa berkembang lebih pesat, lebih maju, karena bisa menambah perekonomian warga kami. Namun ke depan kami masih mengharapkan dukungan dari pemerintah, dari Dinas Peternakan dan Pertanian untuk istilahnya menambah modal, sehingga nanti kelompok-kelompok kami bisa mengembangkan usaha ternak itik lebih maju, lebih besar, sehingga kehidupan akan menjadi lebih layak dan meningkat. Telur dan daging itik merupakan komoditi ekspor yang dapat memberikan keuntungan besar. Kebutuhan akan telur dan daging pasar internasional sangat besar dan masih tidak seimbang dari persediaan yang ada. Hingga saat ini budidaya itik masih merupakan komoditi yang menjanjikan untuk dikembangkan secara intensif. Kami akhiri Anjangsana Desa di Kabupaten Jepara. Dan semoga kami dapat berjumpa kembali dalam episode berikutnya, tentunya di desa-desa yang berprestasi lainnya. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi kita semua. Selamat berkarya dan salam kami dari desa.